Voice of Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, berjumpa lagi dalam program Ranah Diplomasi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kita akan membahas terkait hubungan bilateral Indonesia-Sudan bersama dengan tamu saya kali ini, Duta Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan. Sudah bergabung bersama Voice of Indonesia via link Zoom, Bapak Sunarko. Selamat bergabung Pak Dubes, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mas Agus. Selamat siang dari kota Port Sudan di wilayah Red Sea di Sudan ini. Baik, senang sekali bisa bersama dengan Pak Dubes kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, dan tentunya terima kasih kami ucapkan Pak Dubes sudah meluangkan waktu untuk Voice of Indonesia. Terima kasih juga Mas Agus untuk kesempatan berbagi berita, berbagi info, dan berbagi kabar dari Khartoum, Port Sudan. Baik, bagaimana situasi kondisi di Khartoum saat ini Pak Dubes? Mungkin bisa dilaporkan untuk pendengar Voice of Indonesia. Baik, per saat ini konflik bersenjata sudah berlangsung hampir 9 bulan sejak pertama kali pecah pada pertengahan bulan April 2023. Situasinya masih dinamis di lapangan, pertempuran sporadis di beberapa wilayah masih berkecamuk. Namun secara umum untuk wilayah kota Port Sudan yang dijadikan ibu kota administratif menggantikan Khartoum saat ini relatif aman, relatif kondusif, dan KBRI terus melanjutkan kerja-kerja tugas-tugas dari kota Port Sudan mengingat situasi di Khartoum masih belum sepenuhnya pulih dan upaya-upaya untuk gencatan senjata, proses politik menuju pembicaraan damai sedang terus diupayakan. Mudah-mudahan situasinya terus akan mengarah kepada gencatan senjata dan penyelesaian damai ke depannya. Ya, semoga demikian ya Pak Dubes. Nah, bicara tentang hubungan bilateral Indonesia dan Sudan, tentu ini sudah sangat panjang prosesnya. Kalau tidak salah ini kan berawal dari Konferensi Asia Afrika 1955 ya, Pak Dubes ya. Sudah lama sekali dan tentu untuk hubungan kedua negara ini juga sempat menginspirasi kemerdekaan negara Sudan juga ya pada tahun 1956. Nah, Indonesia dan Sudan juga kan merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OKI ya. Tentu ini juga ada kesamaan-kesamaan visi dalam hal hubungan bilateral dan multilateral kedua negara, sehingga hari ini tentu sudah prosesnya cukup panjang. Nah, bagaimana Pak Dubes melihat hubungan antara Indonesia dan Sudan sejauh ini? Betul sekali, Indonesia dan Sudan merupakan dua negara sahabat yang telah menjalin hubungan cukup erat, cukup kokoh, dan kalau kita tengok ke belakang, tahun ini adalah usia ke-63 dalam rentang waktu hubungan bilateral Republik Indonesia Sudan sejak pertama kali dibuka tahun 1961. Nah, kalau kita tengok lagi hubungan kedua negara, Sudan, Indonesia, merupakan hubungan kemitraan, mengingat posisi Sudan dan Indonesia, kalau kita tadi lihat kesejarahannya cukup panjang, cukup kokoh, dan bahkan sebelum masa kemerdekaan. Nah, sekarang setelah 61 tahun ke depan, 6 tahun kita laksanakan hubungan bilateral ini, hubungan bilateral dan kerjasama tidak hanya mencakup kerjasama hubungan antar pemerintah, tapi sudah meluas juga di kalangan hubungan antar masyarakat kedua bangsa. Mengingat demikian banyaknya alumni Indonesia dari masyarakat Sudan dan juga mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang alumni dari Sudan.
Selain itu, selain hubungan antar people to people atau antar masyarakat Indonesia Sudan ini juga dalam rentang waktu yang 61 tahun hubungan kerjasama ini juga melibatkan kalangan sektor dunia usaha antara eksportir Indonesia dan juga importir Sudan. Ini juga sudah terjalin sangat erat di kalangan dunia usaha kedua negara. Jadi tidak hanya antar pemerintahan, tapi juga antar masyarakat dan antar pelaku usaha kedua negara. Ya. Tugas kita ke depannya adalah tetap memelihara, menjaga hubungan ini dan memperkokoh sehingga memberikan kemanfaatan nyata, konkret bagi kedua bangsa, Indonesia dan Sudan. Ya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang tadi seperti digambarkan oleh Pak Dubes kan ini juga cukup mempengaruhi ya bagaimana hubungan people to people kita, terutama yang berada di Sudan, WNI kita, repatriasi WNI di sana juga menghadapi tantangan tentu saja saat ini. Nah, ini bagaimana kondisi mereka di sana, Pak Dubes? Ya, dengan adanya konflik bersenjata yang terjadi di 15 April dan saat ini masih berlangsung, tentu saja sangat berdampak dan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Sudan. Tetapi justru dengan situasi saat ini kesempatan baik kita, upaya kita untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan dukungan, dan juga menunjukkan kepedulian dalam rangka hubungan Indonesia-Sudan. Masih banyak yang tetap kita lakukan di dalam konteks situasi kekinian saat ini. Misalkan satu, upaya kita dengan Sudan dalam rangka kerjasama internasional terus kita galakkan dan terus kita kawal. Pertama, Sudan senantiasa memberikan dukungan positif bagi Indonesia dalam berbagai forum internasional, keketuaan Indonesia, atau pencalonan Indonesia dalam organisasi internasional lain. Sudan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi kepemimpinan, bagi upaya-upaya Indonesia di berbagai forum internasional. Jadi dari sisi bilateral ini untuk kerjasama politik internasional, Sudan masih menjadi prioritas kita dan menjadi mitra penting kita di dalam forum-forum internasional. Di bidang ekonomi tentunya juga ini menjadi tantangan kita di tengah situasi yang kurang kondusif, kita berupaya untuk melihat peluangnya, terutama untuk kegiatan ekspor impor dan juga kegiatan-kegiatan perdagangan lain yang masih tetap kita bisa jalankan. Dari sisi kemanusiaan, justru inilah saatnya kita memberikan dukungan dari sisi kemanusiaan, bantuan-bantuan kemanusiaan dari Indonesia juga telah diberikan kepada Sudan di dalam situasi saat ini yang menunjukkan kedekatan hubungan dan sebagai ungkapan solidaritas terhadap Sudan dalam situasi yang sedang dihadapi saat ini. Tetapi di antara semua itu, prioritas yang paling penting yang kita lakukan dan tetap kita laksanakan saat ini adalah evakuasi, upaya-upaya pelindungan warga negara Indonesia yang masih berada dan masih tinggal di Sudan karena pertimbangan keluarga maupun pertimbangan pekerjaan dalam misi-misi perdamaian internasional. Baik. Ya, saya ingin mengupdate berapa banyak warga negara Indonesia di Sudan saat ini, Pak? Jadi sebelum konflik pada bulan April, jumlah warga negara kita mencapai 1.100 WNI. Sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai perguruan tinggi dan universitas di Sudan. Jumlahnya mencapai 900-an lebih. Mereka belajar studi-studi Islam, bahasa Arab, dan juga ilmu Al-Quran di berbagai universitas di Khartoum dan di universitas di Sudan. Yeah. Dengan adanya dampak konflik, maka di bulan April akhir hingga awal Mei kita atau pemerintah Indonesia telah berhasil mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia sebanyak 1.010 WNI telah kembali ke Indonesia. Sementara sisanya saat ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja di berbagai kantor asing atau di perusahaan profesional dan
tentu saja ada sebagian yang bekerja di misi-misi perdamaian internasional. Dan warga negara Indonesia yang karena pertimbangan keluarga menikah dengan warga negara asing atau warga negara Sudan sehingga memutuskan untuk tetap di Sudan, di wilayah yang relatif aman. Nah, kita pantau, kita terus komunikasi dengan mereka untuk memastikan kondisi, keadaan, Ya. kebutuhan pokok makanannya dan sebagainya terpenuhi dan senantiasa ada. Pada sisi lain, kita juga antisipasi sekiranya di antara mereka yang saat ini jumlahnya 37 WNI dari berbagai profesi tadi dan kalangan, itu kita pastikan sekiranya mereka memerlukan bantuan untuk evakuasi dan menyatakan akan kembali ke Indonesia, maka segera kita lakukan dukungan bantuan fasilitasi untuk pemulangan ke Indonesia, terutama jika ada indikasi atau ada assessment mengenai konflik yang meluas atau membahayakan keamanan warga negara Indonesia. Baik. Jadi di Port Sudan ini kita senantiasa siaga nih Pak Agus Ya. untuk memastikan kondisi upaya-upaya pelindungan warga negara Indonesia yang masih ada saat ini setelah upaya pemulangan secara besar-besaran di bulan April dan Mei. Baik, saya tertarik dengan 900-an pelajar kita, mahasiswa kita yang sudah kembali ke tanah air. Nah, itu apakah mereka masih tetap berkegiatan sebagai pelajar jarak jauh begitu pembelajarannya, atau terputus terpaksa berhenti dulu, atau seperti apa Pak Dubes? Betul, jadi selama periode hampir 5 bulan terakhir sejak konflik meletus terakhir ini, kita melakukan upaya untuk membantu warga negara Indonesia, terutama mahasiswa tadi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan terus menjalin hubungan dengan pihak universitas. Saat ini beberapa universitas telah membuka kembali perkuliahan jarak jauh. Namun berdasarkan pantauan dan juga koordinasi kami dengan berbagai pihak di tanah air, sebagian besar mahasiswa telah melanjutkan studinya di Indonesia dan di berbagai perguruan tinggi. Baik. Namun demikian terbuka kemungkinan mereka juga akan melanjutkan secara online, mengingat beberapa universitas sudah membuka perkuliahan dan mereka rata-rata sedang dalam perkuliahan tahap akhir, sehingga tentu saja kesinambungan kelanjutan dari studinya sangat diperlukan. Ya, jangan sampai kita terhenti. terus bantu untuk memberikan atau untuk mengkomunikasikan dengan pihak universitas yang ada di Port Sudan dan di beberapa wilayah. Baik, memang kalau melihat jumlah total WNI yang ada di Sudan ya sebelum konflik, itu menandakan bahwa dominasinya adalah pelajar kita. Artinya antusiasme warga negara Indonesia untuk belajar di Sudan itu tinggi ya Pak Dubes ya. Nah, bicara tentang kerjasama di bidang pendidikan, sepertinya Sudan menjadi destinasi pendidikan pelajar Indonesia ya di akhir-akhir ini, dan terutama untuk bidang-bidang misalnya bahasa Arab, kemudian studi Islam, dan juga saya dengar mengenai keuangan syariah gitu ya. Ini Sudan juga menjadi tujuan dari pelajar-pelajar kita. Nah, kemudian juga ada informasi bahwa 95% di antara pelajar-pelajar kita itu memperoleh beasiswa di Sudan ya untuk data per 2023. Nah, begitupun Indonesia yang secara reguler menyediakan dharma siswa dan beasiswa KNB kepada pelajar Sudan. Nah, seperti apa Pak Dubes update tentang kerjasama pendidikan ini dengan pihak pemerintah Sudan? Mungkin perkembangannya bisa disampaikan juga nih. Jadi hubungan kerjasama di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi Indonesia Sudan, merupakan salah satu sektor yang sangat menonjol dan sangat berkembang, terutama karena memang Sudan dipandang sebagai negara yang memiliki tingkat pengajaran dan juga kualitas pendidikan tinggi untuk studi-studi bahasa Arab cukup baik dan cukup terkemuka di kawasan Timur Tengah. Tentu saja selain Mesir dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Oleh sebab itu memang sejak awal
Sudan menjadi destinasi untuk studi-studi Islam, menjadi rujukan dan juga jumlahnya cukup banyak untuk mahasiswa Indonesia di berbagai universitas. Terlebih karena ada International University of Khartoum, jadi Universitas Internasional Khartoum yang dibiayai oleh lembaga internasional dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab, Ya. dan ini yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa di Afrika dan termasuk juga dari Indonesia, tentu saja dengan beasiswa yang sangat terbatas. Artinya pembebasan uang kuliah dan dukungan yang pokok lainnya. Ya. Nah, dalam perkembangannya universitas di Sudan ini juga memberikan bantuan untuk studi-studi lainnya, misalkan studi Islam dan studi syariah. Dan yang paling utama adalah studi bahasa Arab. Mengingat demikian banyak universitas, lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia juga yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Sudan. Nah, pada sisi lain kita juga memandang Sudan sebagai mitra penting dari negara berkembang yang cukup banyak menerima dukungan bantuan dari pemerintah Indonesia terutama untuk bidang pendidikan. Tahun lalu saja misalkan untuk Dharma mahasiswa dari Sudan di tengah situasi yang masih belum kondusif, sebanyak 9 mahasiswa atau pemuda dari Sudan mengikuti program Dharma mahasiswa di Indonesia yang sampai saat ini sedang berlangsung. Belum lagi program-program untuk postgraduate, untuk S1, S2, dan S3 dari kerjasama negara berkembang. Tahun ini kita juga sedang mengupayakan untuk mendapatkan lebih banyak lagi bantuan, mengingat kesempatan untuk belajar dari mahasiswa-mahasiswa Sudan ke Indonesia demikian tingginya, dan terlebih karena situasi konflik yang belum memungkinkan mereka untuk melanjutkan studinya. Jadi inilah momentum baik, momentum yang sangat tepat bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kembali jumlah mahasiswa Sudan yang akan diterima untuk beasiswa di Indonesia, baik di program Dharma mahasiswa maupun program kerjasama negara berkembang KNP. Dan pada sisi lain kerjasama dengan pihak universitas di Indonesia yang sudah terjalin kita dorong untuk terus dikembangkan melalui misalkan pengiriman tenaga-tenaga pengajar dari Sudan ke Indonesia atas biaya, atas dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, mengingat kepakaran, kemampuan dan juga ekspertis dari tenaga-tenaga pendidikan tinggi di Sudan cukup baik untuk bidang studi bahasa Arab maupun Islamic Studies dan juga tadi syariah, banking ataupun halal industri yang sudah berkembang di Sudan. Baik, Pak Dubes, kalau di Indonesia bidang-bidang keilmuan apa yang diminati oleh warga Sudan untuk belajar di Indonesia? Mungkin ada untuk mahasiswa dan pelajar Sudan, mereka tertarik dan sangat berminat untuk studi manajemen yang paling penting, kemudian teknologi informasi dan arsitektur. 3 bidang itu yang sangat diminati oleh mahasiswa dari Sudan untuk melanjutkan pendidikan baik ke jenjang pendidikan tinggi, S1, S2 maupun S3. Bahkan KBRI sendiri telah mengorganisir atau telah melakukan pendataan untuk para alumni Sudan dari berbagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang saat ini sudah berkiprah di berbagai instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu modal kita, Friends of Indonesia, sahabat-sahabat Indonesia yang terus juga memberikan dorongan bagi upaya pengembangan peningkatan kerjasama Indonesia dengan Sudan ke depannya. Baik, saya ingin beralih ke sektor lain yang juga tadi disinggung oleh Pak Dubes ya, yakni sektor perdagangan. Nah, volume perdagangan Indonesia-Sudan ini kan kalau menurut informasi yang kami peroleh sudah mencapai 143,4 juta dolar Amerika Serikat ya pada 2022. Turun dari periode pra-COVID-19 yang ketika itu mencapai 331 juta US dollar dan 213 juta
US dollar pada tahun 2018-2019. Nah, dengan produk-produk utama Indonesia yang diekspor ke Sudan, misalnya minyak sawit, kemudian mie instan, sabun, dan juga rokok. Nah, sedangkan Indonesia mengimpor diantaranya kan ada produk-produk seperti kacang tanah, gom arabik, dan produk alam lainnya ya Pak Dubes. Nah, bagaimana strategi KBRI Kortum untuk kembali meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara? Terus kemudian apa saja produk yang dimiliki atau yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke depannya? Ya, khususnya bagi pengusaha Indonesia yang ingin masuk ke pasar Sudan, Pak Dubes. Nah, ini menarik karena pertama, sebagaimana tadi saya singgung, hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Sudan ini sudah berjalan cukup baik dengan tadi capaian kinerja ekspor, dan kemudian kita melihat hubungan antar kalangan dunia usaha, eksportir Indonesia, importir Sudan, dan juga kalangan bisnis kedua negara juga sudah berjalan erat. Forumnya setiap tahun kita memiliki forum namanya Trade Expo Indonesia yang kita laksanakan di Jakarta setiap pada bulan Oktober, dan senantiasa kita mendorong kunjungan langsung dunia usaha eksportir Indonesia, eksportir Sudan ke Indonesia untuk produk-produk yang memang menjadi minat mereka. Tahun lalu saja untuk 2023 di tengah situasi yang masih belum sepenuhnya baik, sebanyak 22 pengusaha dari Sudan telah hadir di Indonesia, dan baru saja kita lakukan assessment, evaluasi untuk kedepannya dan langkah ke depan. Ternyata sudah cukup banyak juga, lebih dari 25 pengusaha yang akan repeat order, mengulangi transaksi di Indonesia dan juga untuk memulai bisnis dengan mitra di Indonesia. Nah, produk-produk yang mereka minati terutama adalah produk kendaraan bermotor atau komponen kendaraan, ban, car battery atau aki mobil, dan aksesoris lainnya itu menjadi pilihan utama. Kemudian produk-produk sanitasi, misalkan produk sabun, sabun, berbagai jenis kendaraan, berbagai jenis komponen barang konsumen cukup banyak. Samping itu juga tekstil dan garment juga masih menjadi andalan. Nah, yang terakhir kita lihat cukup banyak di pasaran adalah herbal dan obat-obatan. Indonesia juga sudah berkembang di sejumlah pasar di Sudan, terutama di Port Sudan dan negara-negara dan wilayah-wilayah yang masih baik, masih stabil, serta di negara sekitarnya, karena Sudan itu juga menjadi pintu masuk untuk distribusi dan juga perluasan pasar ke negara tetangga lainnya yang landlocked, yang tidak memiliki jalur laut. Nah, Port Sudan ini merupakan kota pelabuhan yang menjadi jalur utama masuknya produk Indonesia. Jadi itu strategi yang kita lakukan, atau upaya yang terus kita lakukan adalah untuk meningkatkan, mendorong kunjungan bisnis ke Indonesia, sekaligus juga untuk mengukuhkan, mendorong mulai usaha atau bisnis baru dengan mitra Indonesia. Nah, sementara untuk ke Indonesia, ke Sudan, selain perdagangan juga kita dorong investasi. Sebelum konflik, dan kita berharap ke depannya setelah konflik dapat diatasi, pasca rekonstruksi misalkan berjalan, tentu saja produk makanan olahan dan minuman olahan itu akan menjadi prioritas kita untuk investasi di Sudan. Sebagai sebelumnya, industri mie instan misalkan juga sudah berkembang dan sudah membuka cabang terbesar di Port Sudan. Tapi karena situasi belum sepenuhnya kondusif, maka operasionalisasi untuk sementara ditutup. Tapi ke depan kita masih tetap optimis akan banyak investor Indonesia yang akan menanamkan atau mengembangkan usaha di Sudan untuk produk makanan olahan ataupun produk-produk minuman olahan. Jadi kedepannya kita tetap upayakan untuk mendorong
investasi dari Indonesia untuk perluasan pasar atau perluasan produksi di Sudan, merupakan bagian dari prioritas dan upaya kita juga. Baik. Demikian Baik, Pak untuk Dubes. sektor industri. Ya, memang Afrika ini menjadi satu kawasan yang strategis ya, karena pemerintah Indonesia sendiri semakin mendorong arah perluasan kerjasama itu ke benua Afrika gitu ya, termasuk juga Sudan. Ya. Namun secara G2G atau secara makronya, kita juga mendorong agar terciptanya atau pembahasan ke arah Preferential Trade Agreement PTA. Ini yang menjadi payung yang dapat mendorong ke arah perluasan pasar yang memberi kemanfaatan kedua belah pihak, Indonesia dan Sudan. Namun ini masih memerlukan proses panjang dan negosiasi yang bertahap untuk bisa penandatangan ke arah PTA. Baik, baik. Tapi pihak KBRI terus menjembatani ya ke arah itu. Tentu kita menjembatani, memfasilitasi, bahkan mendorong mereka untuk bisa deal antar dunia usaha, serta juga sekiranya ada hambatan-hambatan atau ada tantangan-tantangan di dalam pelaksanaan kerjasama bisnis, kerjasama sektor dunia usaha, terus kita cari solusinya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Salah satu kendalanya adalah sebagaimana yang kita lakukan saat ini adalah sistem pembayaran, mengingat perbankan di Sudan belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu pembayaran dilakukan dengan pihak ketiga, tentu saja melalui perusahaan-perusahaan atau perbankan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah. Demikian juga untuk shipment, pengiriman barang-barang dari Indonesia untuk produk-produk yang diekspor dari Indonesia, itu juga masih melalui pelabuhan dari Jeddah, kemudian masuk ke Port Sudan yang merupakan pintu utama masuknya produk-produk Indonesia ke Sudan, dan kemudian lanjut ke Afrika Tengah, ke Chad, ke Ethiopia, dan ke negara-negara kawasan lain. Baik. Di samping apa yang sudah kita bahas, mungkin ada semacam perencanaan atau target yang ingin dicapai oleh KBRI Khartoum terkait peningkatan hubungan bilateral kedua negara, Pak Dubes. Ada potensi-potensi yang belum tergarap barangkali? Apa mungkin bisa disebutkan? Ya, kita melihat cukup banyak potensi yang belum tergarap dari sektor bisnis, dari sektor ekonomi, investasi, dari apa yang sudah kita lakukan. Terutama untuk lebih mendorong lagi kerjasama di industri strategis. Nah, ini yang sedang kita coba upayakan, mengingat Indonesia juga memiliki kemampuan yang unggul atau keunggulan untuk produk-produk seperti misalkan industri pesawat terbang, kemudian industri perkapalan, industri pindad di Bandung, yang semua kita dorong untuk dapat memperoleh pasar atau memiliki mitra kerja dengan Sudan. Sejumlah negara di Afrika lainnya juga sudah memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Indonesia untuk sektor pengembangan industri strategis. Nah, ini yang kedepannya akan kita dorong, selain memperkokoh dan juga terus menjaga peningkatan perdagangan yang sudah kita raih dalam situasi baik ini. Nah, dari situasi politik, tentu saja kita melihatnya kedepannya kita berharap proses politik menuju ke perundingan damai atau proses transisi ke arah pemerintahan yang demokratis di Sudan dapat tercapai, sehingga memberikan dorongan dan memberikan iklim yang sehat yang memungkinkan bagi pengembangan hubungan kerjasama yang sudah kita lakukan. Mengingat foundation basicnya sudah demikian kuat, tren yang sudah kita laksanakan juga cukup baik, sehingga tinggal kita memperkuat ke depannya, baik itu pada tingkatan G2G, pada tingkat pemerintah kedua negara, kemudian
masyarakat Indonesia dan masyarakat Sudan, people to people contact, dan juga kalangan dunia usaha kedua negara. Sehingga baik itu pemerintahan, masyarakat, kalangan dunia usaha dapat merasakan kemanfaatan nyata dari peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Sudan ke Baik. depannya. Baik, ya meskipun di tengah situasi dalam negeri Sudan yang dinamis, ternyata hubungan bilateral Indonesia dan Sudan juga tetap dinamis ya. Semoga ya Ada kedepannya, peluang yang tetap bisa kita raih. ya semoga kedepannya tentu saja ini akan lebih baik kondisi di sana dan hubungan kita juga semakin baik. Terakhir Pak Dubes, barangkali ada pesan-pesan terkait hubungan persahabatan Indonesia dan Sudan? Pesan kami kepada mahasiswa Sudan yang sudah menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, terus untuk terus menimba ilmu dan pengetahuan sehingga pada akhirnya bisa menjadi Friends of Indonesia di Sudan. Bagi alumni Indonesia yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, mereka juga memberi kontribusi penting bagi upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Sudan dan menjadi elemen kunci juga di dalam memperkokoh hubungan Indonesia-Sudan. Dengan demikian, kalangan generasi muda, kalangan cendekiawan, intelektual Indonesia-Sudan yang sudah dekat, sudah erat ini dapat terus kita pupuk, kita kembangkan ke depannya sehingga menjadi aset yang penting bagi kedua negara dalam langkah kedepannya dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Sudan. Kami menaruh harapan yang sangat besar kepada generasi muda yang merupakan investasi kita ke depannya, baik dari Indonesia maupun Sudan yang saat ini sedang menuntut ilmu di Indonesia. Tantangan yang kita hadapi saat ini di Sudan kiranya bisa menjadi pendorong bagi putra-putri Sudan untuk dapat meningkatkan kapasitas keilmuannya di Indonesia. Dan bagi Indonesia tentu saja ini merupakan kesempatan baik untuk bisa berkontribusi bagi upaya peningkatan SDM Sudan yang sangat membutuhkan dan sangat memerlukan dukungan pada saat ini. Demikian. Baik. Mas Agus. Bapak Sunarko, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bersama Voice of Indonesia. Mudah-mudahan ini merupakan informasi yang bermanfaat untuk pendengar Voice of Indonesia dan kedepannya kita tunggu informasi terkini dari Sudan ya Pak ya. Terima kasih, kita siap berbagi info, kabar-kabar yang positif bagi Indonesia Sudan ke depannya. Baik. Terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Dubes sekali lagi dan pendengar, demikian ranah diplomasi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.